Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, janabal muhtaramin, para jamaah rahimakumullah, wabil khusus jajaran pengurus DKM Masjid Raya Cinere. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala karunia, kesehatan, kesempatan dan kemauan sehingga malam hari ini Allah menakdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini untuk melaksanakan sholat isya sekaligus sholat tarawih. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dicatat menjadi amal yang baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bahwa puasa Ramadan target akhirnya, ultimate goal-nya adalah la'allakum tattaqun, yaitu supaya kamu semuanya menjadi muttaqin. Tentu saja untuk meraih predikat muttaqin ini tidak gampang. Tidak semuanya puasa itu kemudian dapat goal itu. Puasa yang bagaimana yang bisa mendapatkan predikat muttaqin itu. Jangan-jangan seperti sabdanya Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'u wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa, dari puasanya tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Jangan sampai kita kategori ini. Makanya seorang ulama besar, Hujjatul Islam, Imam Ghazali, mengklasifikasi puasa itu ada 3. Ini yang biasa tiap Ramadan mesti disampaikan, yaitu shaumul umum, shaumul khusus, dan shaumu khususil khusus. Yaitu puasa umum, yaitu yang sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi mulutnya belum puasa, matanya belum puasa, telinganya belum ikut puasa, perutnya belum ikut puasa, tangannya belum ikut puasa. Yang kedua adalah shaumul khusus, yang naik levelnya. Jadi tidak hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, tapi naik mulutnya ikut puasa, tidak ngomongin orang, tidak ghibah, tidak ngomong yang tidak ada manfaatnya, matanya tidak jelalatan dan sebagainya, telinganya tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, dan seterusnya. Itu adalah shaumul khusus. Artinya apa? Artinya puasa itu ada 2 sisi, yaitu sisi syariat dan sisi tariqat atau tasawuf akhlak. Dan ini dalam semua perintah Allah itu ada 2 sisi ini, karena manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu jasad dan ruh, zahir batin. Zahirnya, jasadnya ada makanannya, ada kewajibannya sendiri, ruhnya juga ada makanan dan ada kewajibannya sendiri.
Hampir seluruh ibadah begitu. Salat umpamanya, Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad, beliau mengkategorikan salat itu ada dua unsur, yaitu suratan zahiratan. Yang kedua adalah batinatan hakikatan. Jadi salat itu ada dua unsur juga, zahir yang tampak, yaitu mulai takbir sampai salam. Itu zahirnya. Batinnya bagaimana? Hakikatnya bagaimana? Hakikatnya salat itu ya hudurul qalbi, hadir hatinya. Salat itu seakan-akan Allahu nadhiru qalbika, seakan-akan Allah melihat hatimu, ya, melihat hatimu. Bagaimana hudurul qalbi wa sukunul jawarih, hatinya hadir ketika sholat, sadar dengan apa yang dibaca, dan kemudian seluruh organ tubuhnya tidak bergerak-gerak, artinya tidak usrek terus, anteng. Itu sholat. Makanya kalau di dalam kitab-kitab tasawuf digambarkan orang-orang dahulu itu kalau sholat kayak kayak patung, saking diamnya. Kemudian ada burung datang hinggap karena nganggapnya itu adalah patung, saking diamnya. Gitu. Kemudian di dalam zakat juga sama, ada zahir ada batin. Dalam sedekah juga sama. Sedekah itu digambarkan pahalanya sampai 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tapi juga jangan sedekah itu kemudian dibatalkan dengan ngundat-ngundat, itu bahasa Indonesianya apa ya? Menyebut-nyebut terus. Jadi orang itu, kalau kamu nggak saya kasih kamu itu mati, kalau kamu itu tidak saya ginikan, nah itu namanya menyebut-nyebut terus. Itu jadinya malah batal nanti pahalanya. Haji juga sama. Makanya dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, karena Allah. Umrah juga sama, wa atimul hajja wal umrata lillah, harus karena Allah. Jangan haji selfie dikirim ke grup-grup, kemudian alhamdulillah saya sedang tawaf, alhamdulillah saya sedang sa'i, alhamdulillah saya sedang wukuf. Nah, ini nggak dapat pahala. Ya. Orang sekarang kan modelnya selfie begitu, apa-apa dilaporkan. Mau sholat tahajud, OTW sholat tahajud jadi status. Ya, habis sholat duha, alhamdulillah, habis sholat duha. Ketika puasa sunnah juga begitu, difoto makanannya, alhamdulillah sore ini saya bisa berbuka puasa. Loh, kayak begini itu artinya tidak ada tasawufnya, tidak ada akhlaknya. Makanya syariat itu harus dibarengi dengan akhlak yang namanya thariqah. Syariatun bila thariqatin atol. Syariat tanpa thariqah itu kosong. Sama dengan orang sholat, ya hanya sekedar kewajiban sholat saja, karena tidak ada intinya, tidak ada substansinya, tidak ada ruhnya. Sholat hanya jasadnya saja, ruhnya tidak. Tapi juga tidak boleh orang itu hanya ruhnya saja, tidak ada jasadnya. Wa thariqatun bila syariatin batal. Kalau hanya ruhnya saja, thariqahnya saja, tidak pakai syariat, jadinya batal. Contohnya dalam Al-Quran itu Allah dawuh aqimis sholata li dzikri, sholatlah kamu karena mengingat aku. Oh, berarti intinya sholat itu adalah mengingat Allah. Berarti kalau sudah mengingat Allah tidak perlu sholat. Loh, ini akhirnya jadi aliran kebatinan. Ya, makanya harus syariatnya iya, thariqahnya iya.
Atau dalam bahasa yang lain, man tafaqqaha bila tasawwufin tafassak wa man tasawwafa bila tafaqquhin tazandak. Orang berfikih saja tidak pakai tasawuf itu jadinya fasik. Contohnya gini, ada orang punya toko, punya warung, umpamanya jual beli motor atau jual beli material atau apalah, toko kelontong dan sebagainya, sudah 1 tahun. Ketika hampir 1 tahun kan mestinya harus dihitung karena nanti ada kewajiban zakat. Lah sebelum 1 tahun itu dikasihkan ke anaknya, jadi kepemilikan dikasihkan. Jadi toko itu, nak, hari ini toko ini saya kasihkan ke kamu. Hanya tujuannya apa? Menghindari zakat. Kemudian berarti kepemilikannya berubah dari bapaknya kepada anaknya, berarti nanti dihitung mulai awal lagi, kayak SPBU itu kembali ke 0. Nah ini tidak kewajiban zakat secara fikih, tapi secara tasawuf orang ini berdosa karena khilah, menghindari zakat. Nanti setelah lewat diminta lagi kan boleh, orang tua itu boleh meminta kembali pemberian kepada anak. Anak diberi motor, kok kira-kira anaknya kok malah nggak ngaji, malah nggak mau sekolah dengan baik, diminta lagi aja, enggak apa-apa, boleh. Pemberian kepada anak itu boleh diminta kembali. Nah, itu namanya syariat tanpa tasawuf. Ya, syariat tanpa, atau fikih tapi tanpa tasawuf. Lah, waman tasawwafa bila tafaqquhin tazandak. Orang yang bertasawuf tapi tidak pakai fikih jadinya zindik. Kayak tadi itu, akhirnya orang itu tidak sholat, yang penting eling. Kalau waktunya waktu masuk sholat, eling Allah, kemudian ya sudah cukup. Apa-apa eling, apa-apa eling. Jadinya aliran kebatinan dan sebagainya. Oleh karena itu, dua hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena tasawuf itu adalah akhlak. Tasawuf itu akhlak. Kalau dalam konteks pendidikan, bagaimana membangun karakter anak itu yang pinter tapi sekaligus benar. Karena sekarang ini yang pinter banyak, Pak. Orang pinter itu luar biasa. Ya, yang profesor, doktor yang waduh, titelnya banyak sampai sulit disebutkan, itu banyak. Tapi yang korupsi besar-besaran juga yang mereka-mereka itu. Ya. Semakin pinter itu semakin membahayakan kalau tidak ada akhlaknya, kalau tidak benar. Orang kalau hanya lulusan SD, Pak, seandainya nakal paling ya nyuri ayam. Ya. Tapi kalau SMP yang dicuri apa? Sepeda motor. Tapi kalau lulusan SMA itu nanti naik lagi, sudah bisa nyuri mobil. Tapi kalau sarjana, apalagi profesor, tanda tangan saja, itu APBN bisa jebol, Pak. APBD bisa jebol, bank bisa jebol dan sebagainya. Kayak sekarang ini, nah, ya sekarang ini Pertamina berapa, Asabri berapa, kemudian BLBI berapa dan seterusnya. Waduh, kebanyakan. Itu orang pinter-pinter semuanya. Lah, pendidikan kita itu mestinya menciptakan dua hal, yaitu membangun karakter anak yang pinter sekaligus benar. Sekaligus benar. Lah, benar inilah yang sulit sekarang, Pak. Karena itu adalah kaitannya dengan akhlak. Kaitannya dengan akhlak. Maka akhlak ini harus menjiwai dalam seluruh aktivitas kita. Umpamanya dalam keseharian, bagaimana orang itu bersikap jujur, itu adalah akhlak. Ya, jujur dalam segala hal. Kemudian amanah, amanah itu bisa dipercaya. Kalau dijadikan apa-apa amanah, dijadikan pejabat amanah, jadikan RT amanah, jadikan RW amanah, jadikan lurah amanah dan seterusnya. Enggak kayak sekarang.
Disuruh jaga laut malah jadi bajak laut, disuruh jaga hutan malah jadi orang hutan. Nah ini hari ini yang rusak hutan justru yang dapat amanah untuk memegang hutan. Yang rusak laut adalah mereka yang dapat amanah untuk menjaga laut dan sebagainya. Jadi akhlak ini menjadi hal yang sangat penting. Makanya Nabi dawuh innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak ini Masya Allah, apalagi hari ini di tengah derasnya arus informasi yang luar biasa, ya, luar biasa. Makanya kita, keluarga kita, anak-anak kita harus kita jagain, akhlaknya harus diperbaiki. Ya. Kalau dulu ketemu orang tua itu segen, lewat depan orang tua ndak berani. Sekarang, Masya Allah. Dulu kalau kita itu, saya yang seperti saya yang di pondok, di pesantren itu kalau kirim surat, kehabisan uang itu 3 hari baru nyampe, dapat bagian nanti 3 hari berikutnya lagi, 6 hari. Sekarang anak sekarang WA, Pak duit saya habis, nanti kalau siang belum dikirim udah WA lagi, kok belum dikirim sih lah. Itu anak sekarang. Anak sekarang dan lain sebagainya. Maka membangun karakter yang pinter dan benar, membangun karakter yang berakhlak, ini menjadi hal yang penting. Tidaklah akhlak atau tasawuf ini harus menjiwai terhadap seluruh aktivitas kita dan seluruh ibadah kita. Karena tanpa itu kosong, Pak. Karena yang dilihat oleh Allah sebetulnya yang substansinya itu. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu bukan fisiknya. Lah kita ini kadang-kadang lebih banyak memperbaiki fisiknya, penampilannya. Bagaimana penampilannya biar dianggap baik oleh orang. Padahal orang itu tidak baik, biar dianggap baik. Biasanya kalau ada orang kepingin dianggap baik, berarti orang itu tidak baik. Makanya lebih baik dianggap tidak baik oleh orang, tapi menurut Allah baik. Ya. Maka di sini penting akhlak atau tasawuf itu. Makanya kemudian banyak orang-orang itu yang melakukan diantaranya thariqah. Thariqah itu jalan untuk bisa wusul kepada Allah. Lah thariqah itu ada 2. Ada thariqah ammah, ada thariqah khassah. Yang ammah, yang umum itu macam-macam. Ada orang yang kegiatannya tiap hari itu sedekah. Itu bisa wusul kepada Allah. Ada orang kerja, dari hasil kerjanya nanti dibagi 2, sebagian untuk keluarga, sebagian untuk sedekah. Itu bisa wusul. Ada orang yang kegiatannya adalah thalabul ilmi. Ada orang yang kegiatannya adalah membantu orang-orang yang soleh dan sebagainya. Ini bisa wusul kepada Allah. Ada thariqah yang khosoh seperti yang Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah yang kemudian dibaiat dan sebagainya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah mari dalam kita beramaliyah, dalam kita beribadah, hendaklah memasukkan 2 unsur tadi, unsur zahir dan unsur batin, unsur syariat dan unsur hakikat atau unsur akhlak, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.